Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya Berdoa syakra, doa mulai. Doa cukup. Beri salam. Selamat pagi, Oke, selamat pagi. Hari ini yang sudah berangkat siapa? Ada? Satu, katakan aja. Kenapa? Sakit apa? Tahu tidak? Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu Fadila minta tolong untuk kalian cek lingkungan sekitar kalian. Apakah ada sampah di dalam sini? Kalau ada, coba diambil terus dibuang di depan di tempat sampah. Ada? Sudah kembali masuk ke dalam. Oke. Hari ini pelajarannya apa? Ayo dicobakan dulu bukunya. Oke. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, hari ini kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang belum hafal? Oke, hafal semua. Boleh berdiri dulu? Kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Boleh duduk kembali. Pagi ingin menyampaikan kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Untuk hari ini nanti kalian tidak diperbolehkan untuk ramai di kelas dan juga harus mendengarkan serta menghargai yang ada di depan. Posisinya setelah buka dia yang ada di depan. Tapi nanti akan ada presentasi kelompok kemungkinan ya. Nah, nanti kalian juga harus menghargai teman kalian yang presentasi di depan. Paham? Oke. Kalian sudah siap belajar belum? Sudah siap? Sudah konsentrasi belum? Nah, untuk mengetes konsentrasi kalian, kalian punya game namanya butak, batik, batuk. Ya, kalau Bu Fadia bilang kotak, kalian pegang apa kira-kira? Pegang kepala. Kalau batuk, batuk. Batuk itu yang ungu ya, pegang mulut ya. Kalau batik, pegang baju. Walaupun bajunya pramuka, tapi kalau batik kan baju ya, pegang baju. Oke, kalau botak ke kepala, batuk, batik. Oke, pegang sesuai apa yang Bu Fadia katakan. Oke, kita tes konsentrasi kalian. Konsentrasi.
Kamu jangan lihat bukan dia. Dengarkan apa yang kalian dengarkan itu lakukan. Oke? Tadi kota. Nanti di sini mana? Kota. Tadi. Duduk. Oke, sudah semua. Oke. Hari ini sebelum kita masuk ke materi, bagaimana? Kalau kalian pernah periksa kesehatan? Kalian pernah cek berat badan, tinggi badan? Nah ya. Nah, kira-kira kalau kalian cek, kira-kira satu kelas ini tinggi badannya sama semua apa berbeda? Berbeda. Kira-kira Bu Fadia bisa percaya nggak sama kalian? Bisa. Bu Fadia tidak akan percaya karena itu tidak valid ya, karena Bu Fadia tidak memiliki data berat badan kalian, tinggi badan kalian. Jadi kita mengumpulkan data terlebih dahulu. Bisa saja ini Mbak Dua ini badannya sama, bisa aja beda. Jadi harus ada tanya terlebih dahulu. Contoh lain, kayak bisa makanan favorit. Kira-kira satu kelas ini makanan favoritnya sama semua apa beda semua? Nah iya, bisa aja satu kelas ini sama-sama suka pisang. Bisa kan? Karena itu belum valid. Harus ada pengumpulan datanya terlebih dahulu. Misalkan aku tanya, Mas ini suka apa? Buahnya, coba. Semangka kamu suka apa? Durian kamu. Anggur kamu. Apel. Semangka. Apel. Melon. Durian. Jeruk. Semangka. Mangga. Durian. Manggis. Mangga. Bisa. Tahu kan? Jeruk. Oke. Nah kan kalau ditanya satu-satu gini, dia bakal tahu nih ternyata buah kesukaan kalian beda-beda. Jadi harus diambil datanya terlebih dahulu. Begitu. Tapi kalau kalian cuma langsung bilang sama beda, dia nggak akan percaya karena data itu belum valid gitu. Nah hari ini dia mau tanya, kenapa sih kita harus mengumpulkan data? Coba yang mau mendapatkan informasi lagi. Coba ditambahkan, mendapatkan informasi yang bagaimana? Iya betul. Kita harus mengumpulkan data supaya kita dapat mendapatkan informasi yang valid, yang akurat, gitu. Supaya kita tahu ini datanya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, gitu. Paham? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, nanti dalam kelompok kalian dapat mengumpulkan data yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua nanti melalui diskusi kalian dapat membuat pertanyaan tentang pengumpulan data. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan melakukan presentasi di depan kelas untuk dapat menjelaskan hal-hal yang kalian dapatkan setelah mengumpulkan data. Gitu. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak data itu apa? Iya betul, data itu adalah sebuah informasi. Kalian tahu nggak cara pengumpulan data itu ada apa aja sih? Tabel, kita tampung dulu apa lagi? Cara mengumpulkan, metodenya gimana aja sih? Mengumpulkan informasi? Bertanya, apa lagi? Kawan. Sudah? Tabel, ditanya. Oke, nanti kita ada jawabannya di sini. Oke, kita bahas. Di sini Bu Fadia ada studi kasus. Salah satu boleh baca ya Mas? Tanya boleh dibaca. Dibaca studi kasusnya. Ya. Itu dibaca di depan itu. Oke. Ya, kita baca matanya dulu. Sebuah kelas mengetahui olahraga mempengaruhi siswa untuk menentukan kegiatan olahraga pada hari Jumat. Namun guru belum tahu olahraga apa yang paling disukai siswa. Oke, terima kasih.
kira-kira kalau katanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai nggak? Sampai kan? Lagi puasa-puasa kan? Nanti gurunya kalau puasa gimana kan nggak sampai bertanya. Nah di sini ya, dia punya media untuk mengumpulkan data. Kita anggap guru di sini adalah Badia dan murid di sini adalah kalian. Di sini Badia ingin mengumpulkan data kalian terkait olahraga yang akan dilaksanakan hari Jumat. Nanti kalian menempelkan, ambil satu sticky note, kalian tempelkan kira-kira kalian hari Jumat mau olahraga apa sih? Kayak gitu ya. Oke. Ini bukan dia punya data olahraga yang akan dilakukan di hari Jumat. Karena kalau Jumat biasanya kan senam, kadang jalan-jalan, ada sepeda, mungkin bisa bulu tangkis, volley, mungkin sepak bola. Nah, sekarang kalian minta satu-satu dari sana menempelkan kira-kira hari Jumat mau olahraga. Sini, dari sini yang mengulang sini. Coba ditempelkan kamu mau olahraga. Tempel, kira-kira mau olahraga apa? Ya, oke, selanjutnya. Selanjutnya. Kita lihat soalnya.
aktif. Paham ya? Oke. Selanjutnya, data. Seperti yang sudah dikatakan tadi, data itu merupakan sebuah informasi. Data merupakan informasi atau keterangan yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Kalau studi kasus tadi tujuannya apa? Mengetahui apa yang ya, kayak yang dilakukan saat hari Jumat. Nah, data sendiri ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Primer itu yang gimana? Yang langsung. Iya, diperoleh langsung. Contohnya seperti Bu Fadia tadi tanya kalian satu-satu. Itu datanya primer, jadi langsung ke orangnya. Kalau sekunder itu ya dari pihak lain atau sumber lain, misalnya kalian baca-baca buku, artikel, laporan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang data primer, cara pengumpulan data primer. Jadi contohnya ada apa? Wawancara sama kuesioner atau angket. Ya, kuesioner itu maknanya angket kayak gitu. Nah, ada dua metodologi yang dapat dilakukan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama ada tes, terus ada wawancara, ada angket, sama ada observasi atau pengamatan langsung atau pencatatan langsung. Jadi kalian mengamati, terus kalian catat. Tes itu merupakan ujian ya, kalau kalian yang assessment itu untuk mengumpulkan data kalian, nilai-nilai kalian, pengetahuan kalian, kemampuan kalian itu dicek gitu. Terus wawancara seperti yang Bu Fadia tadi lakukan, tanya satu-satu, ditanya secara langsung. Kemudian ada angket. Angket itu nanti berisi soal-soal, pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kamu dikasih kertas. Kalian pernah itu enggak ke rumah sakit kayak pendaftaran itu pernah? Pernah dikasih angket, kalian isi nama kalian, isian, nah kayak gitu. Itu menggunakan angket. Terus observasi itu secara langsung, mengamati secara langsung. Misalnya di kelas 5A ini mejanya ada berapa? Dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa proyektornya? Secara langsung. Oke. Sekarang ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Sudah paham semuanya? Kalau sudah, kita akan bermain quiz terlebih dahulu. Kita kerjakan bersama-sama. Kira-kira yang ada contohnya merah, biru, hijau, merah, oranye. Merah. Oke, kita cek. Ya, good. Selanjutnya merupakan contoh biru. Oke, kita cek. Selanjutnya pengumpulan data dengan cara melihat langsung. Observasi. Selanjutnya pengumpulan data dengan cara memberikan daftar.
responden atau orang yang ditanya itu tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Ya, jadi dia tidak dikasih daftarnya. Tapi ada juga yang dikasih, cuman biasanya kalau wawancara itu secara langsung. Tapi kalau diberikan daftar pertanyaan, berarti kan dia dikasih kertas, suruh isi. Berarti maksudnya angket atau kuesioner. Seperti itu, paham? Oke, ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, sekarang ibu mau membagi ke kelompok. Jadi 4 kelompok. Kelompoknya tetap ya, kelompok 1, kelompok 2. Yang ini nanti 5 orang. Mbak, kamu satu pindah ke sini ya. Nah, sudah? Mejanya nggak usah diobrak-abrik, itu aja. Nanti AKPD-nya nggak usah ke atas, cuma kelompok aja. Ini untuk kelompok 4. Kalau datang ya. Dikasih nama dulu, nama kelompoknya. Mas, kamu ikut ke sini dulu. Kita ke situ boleh. Enggak, kamu bisa ganti ya. Sini, nama kelompoknya di samping pos 1 sini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Di atas dulu ya. Makanya 1, 2, 3, 4. Ini sudah ya. Ini masnya. Ini juga sini. Nggak usah bawa tas. Oke. Coba dilihat semuanya sudah ada. Itu ada 4 kertas. Coba dicek. Ada yang kurang nggak? Ada pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4. Oke. Di sini nanti kalian akan mencari informasi di luar kelas. Kalian akan jalan-jalan ke halaman kelas. Ya, dia sudah menyebar pos-pos di situ. Ya. Pos-posnya bukannya tidak akan memberitahu itu di mana. Cuma dia akan memberikan clue. Oke. Kalian bisa mencatat clue-nya. Terus kalian diskusikan nanti. Paham? Oke. Iya, nanti. Iya, emang pos 3 cuma pos 3 doang ya. Selanjutnya, nanti kalau kalian butuh nggak tahu pilih gimana, nanti dia ikut keluar, kalian bisa tanya ke Buka Dia. Ya, Ibu Dia kasih waktu 15 sampai 20 menit. Ya, Buka Dia nanti kasih waktu 15 sampai 20 menit. 15 harus selesai. Ya, selesai kumpulkan nanti 5 menitnya buat presentasi kelompok. Oke? Nanti Buka Dia pantau di bawah juga. Ya, dicatat dulu clue-nya. Nanti coba kalian diskusikan. Sudah. Ya, sudah siap mencatat clue-nya? Sudah siap mencatat dulu. Nanti kalian diskusikan kalau udah tahu itu ini. Kalian boleh langsung keluar. Oke? Catat dulu, ya, Dek. Catat dulu. Dicatat clue-nya. Clue nanti letak posnya. Ya enggak tahu, bukannya nggak mau ngasih tahu, bukannya hanya memberikan clue. Nanti kalian cari sendiri. Ya.
sekolah. Oh. Dan pulang sekolah. Lalu masak dan pulang sekolah. Pasangan, aku merupakan ide. Oh ya belum dulu. Jalan masuk dan pulang sekolah. Ya. Pasangan, aku merupakan identitas sekolah. Coba diskusikan. Kalau udah, boleh langsung eksekusi keluar. Sudah kebagian tugas sudah. Aku merupakan identitas. Nanti di sana ada pertanyaannya. Kalian di sana dulu. Nanti enggak, langsung aja. Bos. Tapi takut tuh nek enggak itu. Pas berangkat dibaca. Dibaca dulu ini perintahnya, mengamati nilai hasilnya loh. Terus ini ada pertanyaan kan? Berapa? Kira-kira itu siswanya berapa? Coba diamati. Kamu ada ini kan? Berapa orang? 4 orang kan? Kalian ambil ini, kalian bagikan ke 4 teman kalian sendiri satu-satu. Jangan sampai hilang loh ya angkatnya ya. Bebas siapa aja dari kelompok lain, jangan dari teman kalian dong. Kalau Indah. Iya. Ini. Boleh suruh ngisi. Isi ya. Terus nanti kasih nilai. Iya, ke kamu loh. Jadi berarti Iya, nanti dimasukin ke amplopnya lagi. Amplopnya jangan sampai hilang. Boleh, bebas main dalam, jangan teman kelompok. Namanya siapa? Ya itu. Kamu yang ngasih tadi siapa? Diingat ya. Tadi yang ngasih siapa? Ya nanti kembalikan ke situ. Suruh pilih. Iya, nanti kembalikan ke Sasa lagi. Sasa siapa namanya? Gitu ya. Ngevlog tadi. Nah, nih kalian cari nama teman kalian, tanya kamu udah waktu itu Oke. Ya ini dikasih ke temanmu. Jangan teman kelompok lain. Ya kamu kasih toh, nanti mereka suruh ngisi. Terus nanti suruh kembaliin. Iya, ini di tempatnya toh. Kelompok lain. Iya. Hah? Bebas. Nanti dikembalikan kamu loh. Bebas, tapi tidak teman sekelompok. Sama-sama aja, nanti dikembalikan. Pokoknya nanti ada kertas. Pokoknya nanti kertasnya balik 4 ya. Bilkis bulu tangkis. Bilkis bulu tangkis. Kan hasilnya apa? Ini bisu.
Yang nilai tadi apa yang